Hari pun mulai sore. Gonggo berkata kepada Tin Yu, selepas ini semua, agar aku dapat menjagamu maka aku akan merubah diriku menjadi seekor monyet kecil berbulu emas. Dan aku pastikan tak ada yang dapat menyentuhmu sebelum melangkahi mayatku. Ucap Gonggo dan langsung merubah dirinya menjadi monyet kecil berbulu lebat berwarna emas, dengan mata berwarna biru yang membuat siapapun melihatnya akan tertarik. Ha, ha. Ha. Penyamaranmu sangat luar biasa Gonggo. Dengan begini kau tak terlihat sebagai seekor binatang roh terkuat di bumi. Malah kau terlihat sangat cantik dan menggemaskan. Jawab Tin Yu dengan tawanya. Gonggo, aku ingin kau tak ceroboh saat bersamaku. Kau jangan mengeluarkan suara seperti layaknya manusia. Kecuali kau hanya berdua denganku. Karena hal itu akan terlihat jika kau adalah seorang binatang roh dengan kekuatan di tingkat ranah tertinggi. Satu lagi, jika kita mengalami masalah di dalam perjalanan ini, maka aku ingin kau tak mengambil keputusan sendiri karena semua keputusan itu berada di tanganku. Dan ingat, sembunyikan ranah tingkatanmu mulai dari sekarang. Ucap Tin Yu. Baik Tuan Muda, aku akan mentaati semua perkataanmu. Jawab Gonggo. Setelah selesai berbicara, mereka berdua pun melesat pergi menuju ke tempat di mana Tetua Yunleng dan para murid terpilih berada. Di atas batu bara giok, dengan bantuan dari Gonggo, Tin Yu berhasil memulihkan kondisi Tetua Yunleng yang terluka dalam, serta membuat sadar ke seluruh murid terpilih dari Kerajaan Bulu Surgawi. Melihat jika mereka berhasil selamat dari efek benturan energi saat pertarungan di kawasan Raja Gorila Emas, dan mendapati Tin Yu serta Tetua Yunleng juga dalam kondisi selamat, membuat semua murid terpilih sangat senang. Mereka memberikan ucapan selamat pada Tin Yu yang telah berhasil mengalahkan Raja Gorila Emas raksasa hingga mereka semua terselamatkan. Beda halnya dengan Pangeran Liu Shen. Dia begitu sangat kesal melihat Tin Yu yang begitu diagung-agungkan di hadapannya. Dia merasa keberhasilan Tin Yu dalam mengalahkan Raja Gorila raksasa. Semua itu hanya karena modal keberuntungan saja. Di tempat itu, Tin Yu juga memperkenalkan Gonggo kepada seluruh orang-orang yang berada di tempat itu, sebagai hewan peliharaan jinak yang ditemukan di kawasan gorila raksasa. Melihat tingkah lucu Gonggo, semua orang merasa senang dan menyambut Gonggo dengan baik di dalam rombongan. Tetua Yunleng juga tak mempermasalahkan hal itu. Karena Tetua Yunleng tak mendapati kekuatan apapun di dalam tubuh Gonggo. Setelah semua membaik, dengan menaiki batu bara giok mereka semua menuju ke Kerajaan Cahaya Nirwana. Tapi sebelumnya mereka mampir ke sebuah anak sungai untuk membersihkan diri, dan mengganti pakaian yang telah kotor. Di tempat lain, Kepala Akademi Zhenglong dan Tetua Xiaohuan tiba di lokasi pertarungan yang berada di pinggir hutan perbatasan Kerajaan Cahaya Nirwana. Hancurnya tempat ini, sepertinya akibat dari pertarungan yang terjadi antara dua kultivator alam Emperor puncak tertinggi. Saudara Xiao, ayo kita lihat lebih dekat, siapa tahu ada salah satu pihak yang kalah dan terluka di sana, ucap Ketua Zhenglong. Tetua Xiao menganggukkan kepalanya kemudian meloncat dari atas punggung angsa putih raksasa, yang diikuti oleh Ketua Zhenglong di belakangnya. Mereka pun berpencar mencari sesuatu yang dapat menjadi petunjuk atas kerusakan di perbatasan akibat sebuah pertarungan. Saudara Zhenglong, aku menemukan beberapa baju di lokasi ini. Sepertinya baju-baju ini merupakan atribut dari sebuah kerajaan, ucap Tetua Xiaohuan sambil memperlihatkan dua buah baju yang telah terkoyak. Kau benar Saudara Xiao.
Baju ini sepertinya merupakan atribut dari kerajaan bulu surgawi. Tapi setahuku di kerajaan bulu surgawi tak mempunyai seorang kultivator yang telah menembus tingkat alam emperor puncak tertinggi. Dan yang mengherankan di sini tak kujumpai adanya kawanan gorila emas yang biasanya banyak terdapat di tempat ini. Karena tempat ini memang merupakan kawasan wilayah mereka. Terus kemanakah mereka pergi? Apakah karena raja mereka telah kalah dalam pertarungan sehingga mereka pun ikut pergi meninggalkan tempatnya ini? Tapi yang menjadi pertanyaanku saat ini, siapakah yang telah mengalahkan Raja Gorila Emas? Yang konon katanya tingkat kekuatannya telah menembus ranah tingkat legenda surgawi. Apalagi di tubuhnya terdapat sebuah perisai yang sangat kuat yang merupakan berkah dari para dewa di Nirwana. Konon katanya jika perisai yang berada di tubuh Raja Gorila Raksasa merupakan perisai terkuat di dunia, yang susah untuk ditembus oleh musuh tarungnya. Ucap Ketua Zenglong. Dalam hal ini aku pun tak mengerti. Tapi ada baiknya jika saudara Zenglong menyelidiki penemuan baju ini. Jangan sampai kerajaan bulu surgawi mempunyai seorang kultivator alam emperor puncak tertinggi, dan tak melaporkannya kepada Dewan Tertinggi 4 kerajaan besar di benua semesta biru. Karena jika hal itu terjadi maka kerajaan bulu surgawi telah melanggar kesepakatan 4 kerajaan besar, yang harus melaporkan jika ada kultivator ranah tingkat alam emperor puncak tertinggi di wilayah kerajaannya. Ucap Tetua Xiaohuan. Kau benar saudara Xiao. Saat ini Dewan Tertinggi 4 kerajaan besar telah mencatat jika aku dan Raja Kerajaan Tanah Surgawi yang telah menembus tingkat alam emperor puncak tertinggi. Jika masih ada kultivator lain yang telah menembusnya maka mereka harus secepatnya melaporkan hal itu. Jika kerajaan bulu surgawi terbukti telah menyembunyikan seorang atau lebih kultivator ranah tingkat alam emperor puncak tertinggi di wilayahnya, maka kerajaan bulu surgawi harus bersiap menerima konsekuensinya dengan dilarangnya para penduduk kerajaannya memasuki 3 kerajaan besar, termasuk pedagang, saudagar dan lain sebagainya. Yang berarti kerajaan bulu surgawi akan mengalami keterpurukan perekonomian di masa depan. Di samping itu kerajaan bulu surgawi harus bersiap menghadapi serangan dari 3 kerajaan besar yang ada. Karena kultivator ranah tingkat alam emperor tertinggi sangatlah berbahaya. Mereka mampu menghancurkan satu kerajaan besar seorang diri dengan tingkat kekuatan besar yang mereka miliki. Jawab Ketua Zenglong. Jika begitu kita harus secepat menghadap Dewan Tertinggi 4 kerajaan besar untuk membahas masalah ini sebelum terlambat. Ucap Tetua Xiaohuan. Ketua Zenglong menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka berdua kembali menaiki angsa putih untuk kembali pulang ke kerajaan cahaya Nirwana. Bersambung. Episode sebelumnya. Akhir sebuah pertarungan. Episode berikutnya. Sangatlah kaya. Dan rombongannya tiba di depan gerbang kerajaan cahaya Nirwana. Mereka pun turun dari atas batu bara giok dan memilih untuk berjalan kaki menuju ke sana. Tetua Yunleng berjalan di depan untuk menemui penjaga gerbang kota kerajaan cahaya Nirwana. Kami adalah rombongan murid terpilih dari kerajaan bulu surgawi. Dan ini lencana undangan dari kerajaan cahaya Nirwana. Ucap Tetua Yunleng sambil menyerahkan rencana undangan kepada pemimpin penjaga gerbang kota. Penjaga pemimpin gerbang kota merasa heran. Mengapa pihak dari kerajaan bulu surgawi memilih untuk berjalan kaki, dan tidak menaiki kereta kuda untuk menuju ke kerajaan cahaya Nirwana? Hal ini membuat kecurigaannya, dan menahan para rombongan murid terpilih itu untuk memasuki kota. Kami tak memperbolehkan kalian semua memasuki kota walaupun kalian semua memiliki surat undangan dari kerajaan cahaya Nirwana.
Karena banyak hal yang meragukan pada diri kalian semua, ucap pemimpin gerbang kota kerajaan cahaya nirwana. Kurang ajar. Berani sekali kalian memperlakukan kami semua seperti ini. Aku pangeran dari kerajaan bulu surgawi tak terima dengan tindakan kalian semua yang meremehkan kerjaan kami. Hardik Pangeran Liu Shen dan maju ke depan. Apa buktinya jika kau seorang pangeran dari kerajaan bulu surgawi? Tanya pemimpin gerbang kota. Pangeran Liu Shen yang merasa kesal, segera melemparkan identitas lencana pengenalnya ke arah pemimpin penjaga terbang. Setelah meneliti dan melihat jika lencana yang dilemparkan Pangeran Liu Shen memang merupakan lencana seorang pangeran dari kerajaan bulu surgawi, sang pemimpin penjaga gerbang pun meminta maaf. Maafkan kami pangeran. Sengaja ini kami lakukan untuk menjaga keamanan kota dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya saya pribadi meminta maaf karena melihat pangeran dan rombongan tak memakai kereta kuda layaknya seorang tamu kerajaan cahaya nirwana. Hal itu membuat keraguan sehingga membuat saya menahan pangeran dan rombongan pangeran di sini. Untuk itu kami persilahkan pangeran dan rombongan untuk memasuki kota. Dan aku akan menyertakan seorang prajurit untuk membawa pangeran dan rombongan ke istana kerajaan, ucap pemimpin penjaga gerbang. Tak usah kau menyertakan prajuritmu untuk bersama rombongan kami. Karena kami tak sudi setelah perlakuan yang kau berikan kepada rombonganku, ucap Pangeran Liu Shen sambil melangkah masuk ke dalam kota. Tin Yu dan tetua Yun Leng hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang pangeran. Tak lama kemudian rombongan murid terpilih mengikuti Pangeran Liu Shen masuk ke dalam kota. Di dalam kota banyak masyarakat lalu lalang yang menimbulkan keramaian di jalan besar kota. Tin Yu berinisiatif untuk mencari rumah makan terlebih dahulu untuk mengisi perut sebelum menuju ke istana kerajaan. Pangeran Liu Shen menolak hal itu. Dia lebih memilih untuk segera menuju ke istana kerajaan dan mendapatkan pelayanan di sana, ketimbang makan makanan di dalam rumah makan besar, yang tentunya akan menghabiskan banyak koin emas apalagi dia melihat banyaknya murid terpilih yang akan makan di sana. Pangeran Liu Shen melakukan hal itu karena kondisi keuangannya sendiri sedang tak baik. Karena perekonomian kerajaan bulu surgawi yang sedang sulit, tak mungkin dia menghabiskan uang pribadinya untuk membayari semua makanan yang akan dimakan oleh rombongan murid terpilih. Setelah Tin Yu menyatakan jika dialah yang akan membayar semua pengeluaran di rumah makan nanti, Pangeran Liu Shen akhirnya menyetujui untuk mampir di rumah makan terlebih dahulu karena memang perutnya juga sudah sangat lapar. Setibanya di rumah makan, Pangeran Liu Shen langsung memesan makanan-makanan termahal di rumah makan itu. Sengaja dia lakukan agar Tin Yu tak dapat membayarnya dan dia akan berurusan dengan rumah makan itu. Melihat hal itu, tetua Yun Leng menegur sang pangeran. Apa yang Anda lakukan pangeran? Mengapa Anda memesan makanan sebanyak ini yang tidak dapat kita habiskan semua? Ucap tetua Yun Leng. Tetua, mengapa kau permasalahkan hal ini? Kita jangan terlihat miskin di rumah makan ini. Bukannya Tin Yu mengatakan jika dia yang akan membayar semua makanan yang kita makan. Dan tentunya Tin Yu telah mempersiapkan keuangannya. Jawab Pangeran Liu Shen. Tak masalah jika pangeran ingin memuaskan nafsu makannya. Tapi ada baiknya jika semua makanan ini dapat habis semua, timpal Tin Yu. Sebenarnya Pangeran Liu Shen ingin marah dengan perkataan Tin Yu barusan. Akan tetapi dia takut untuk melakukan tindakan keras. Karena dia tak mempunyai dukungan di dalam rombongan murid terpilih. Semua itu karena kebodohannya hingga seluruh pengikutnya mati di tangan Raja Gorila Emas Raksasa.
Tiba-tiba saja Gonggo naik ke pundak Tin Yu dan membisikkan sesuatu tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitar tempat itu. "Tuan muda, makanan di atas meja itu biar aku yang urus. Aku benar-benar lapar. Dan kurasa makanan di atas meja itu masih kurang bagiku," bisiknya. Tin Yu hanya tersenyum mendengar perkataan Gonggo barusan. Tak lama kemudian Tin Yu memanggil pelayan dan berkata, "Aku ingin kau mengisi meja ini supaya penuh dengan makanan terbaik di dalam rumah makan ini," ucapnya. "Baik tuan muda," ucap sang pelayan. Apa yang dilakukan Tin Yu membuat semua orang melongo termasuk Ketua Yun Leng dan Pangeran Liu Shen. "Apa yang kau lakukan Tin Yu? Mengapa kau memesan makanan sampai seperti ini banyaknya?" tanya Tetua Yun Leng. "Ayah, aku rasa saat-saat berkumpul seperti ini akan jarang terjadi. Mengingat kita semua akan melakukan pertandingan bela diri di Kerajaan Cahaya Nirwana. Dan tak ada salahnya kita makan sepuasnya hitung-hitung untuk merayakan kemenangan kita melawan Raja Gorila Emas Raksasa," jawab Tin Yu. Tetua Yun Leng tersenyum mendengar jawaban dari putra angkatnya itu. Dia paham atas maksud dan tujuan dari putranya itu. Sore itu mereka semua makan di rumah makan dengan lahap. Begitupun dengan Gonggo yang merupakan jelmaan dari Raja Gorila Emas Raksasa. Dia tak henti-hentinya meraih makanan dan memakannya. Hingga semua orang yang berada di meja makan itu merasa kenyang. Tak lama kemudian tagihan pun datang. Pelayan yang sedari tadi ramah melayani rombongan Tin Yu mengatakan jumlah dari makanan mahal yang telah dimakan. "Jumlahnya 200 koin emas tuan muda," ucap sang pelayan. Semua yang ada di tempat itu sangat terkejut dengan nominal makanan yang telah dimakan. Mereka tak menyangka jika harga makanan itu mencapai harga fantastis 200 koin emas. Tak banyak kata, Tin Yu langsung Pelayan yang sedari tadi ramah melayani rombongan Tin Yu mengatakan jumlah dari makanan mahal yang telah dimakan. "Jumlahnya 200 koin emas tuan muda," ucap sang pelayan. Semua yang ada di tempat itu sangat terkejut dengan nominal makanan yang telah dimakan. Mereka tak menyangka jika harga makanan itu mencapai harga fantastis 200 koin emas. Tak banyak kata, Tin Yu langsung mengibaskan tangannya di atas meja. Maka 3 kantong koin emas seketika itu berada di atas meja makan. Di meja ini terdapat 3 kantong koin emas, yang tiap kantong berisi 100 koin emas. 200 koin emas untuk seluruh makanan ini. Dan 100 koin emas ku berikan untukmu, ucap Tin Yu tanpa beban melepaskan 3 kantong berisi koin emas. Sang pelayan serasa tak percaya mendapatkan koin emas sebanyak 100 keping. Dengan tangan bergetar sang pelayan meraih kantong-kantong yang berisi koin emas. "Terima kasih tuan muda. Aku akan membagikan koin emas ini kepada sahabatku sesama pelayan di rumah makan ini. Karena suami dan anaknya tengah sakit dan memerlukan biaya besar," ucapnya. Mendengar hal itu, kembali Tin Yu mengibaskan tangannya. Maka 2 kantong koin emas kembali muncul di atas meja. "Kau tak usah membagikan koin emas yang kuberikan kepadamu. Karena itu merupakan hakmu. 2 kantong koin emas yang berada di atas meja ini aku ingin kau memberikannya sekantong kepada sahabatmu yang keluarganya sakit. Dan 1 kantong lainnya kau bagikan kepada seluruh pelayan di rumah makan ini dengan adil," ucap Tin Yu. "Terima kasih tuan muda. Semoga kebaikanmu ini akan dibalas berkali-kali lipat oleh para dewa di Nirwana," jawab sang pelayan sambil mengambil 2 kantong koin emas yang berada di atas meja kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat Pangeran Liu Shen meremas jemarinya. Dia tak menyangka jika Tin Yu sangatlah kaya.
karena dia begitu mudahnya memberikan 3 kantong koin emas kepada sang pelayan rumah makan itu. Setelah makan, rombongan murid terpilih yang dipimpin oleh Tetua Yunleng akhirnya berangkat menuju ke Istana Cahaya Nirwana menaiki kuda yang dibeli oleh Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Menyelidiki. Episode berikutnya. Kompetisi bela diri dua benua dimulai.